Uh, presentasi sudah masuk untuk layar Ademiglo, sudah masuk belum ya? Sudah. Di layar monitor. Ya. Ya, kita mulai ya. Pada pertemuan yang lalu untuk penambahan tentang program LD Mikro, ya, kita sampai pada masalah pembentukan detak kalau nggak salah ya. Nah, kemudian kita lihat lebih jauh penggunaan daripada detak itu. Kita buat detaknya dulu. Jangan lupa ya, ini untuk prinsip awal daripada pembentukan detak atau denyut pulsa. Ini kita mengambil dari kerja sebuah relay ya. Kontak NC relay itu sendiri. Nah, di sini yang saya ambil ini adalah internal relay dengan nomor yang saya anggap ini nomor awal ya, nomor 0 misalnya. Nah, Anda bayangkan ini ada positif sumber tegangan. Kemudian kontak NC. Kontak NC itu awalnya, kondisi awal itu close circuit. Ya, kondisi awal close circuit. Dan jika diaktifkan, maka dia itu akan open circuit. Ya, close circuit itu artinya itu menyampaikan energi, menyampaikan sinyal, menyampaikan tegangan. Nah, kemudian dihubungkan ke koilnya sendiri, ya. Maka kemudian ground dipasang, maka jadilah ini aktif, ya. Tapi aktifnya ini akan menarik, akan membuka kontak bantu NC-nya sendiri, sehingga dia itu kehilangan energi, yang kemudian ini akan lepas dan menutup kembali. Menutupnya ini itu mengalirkan energi lagi ke koil, ya, sehingga dia itu aktif lagi dan membuka ini, sehingga kembali kehilangan energi lagi. Terus seperti ini, ya. Ini terus menerus ya. Nah, ini prosesnya jadi terus menerus gitu ya. Maka yang didapat adalah rangkaian ini akan bergetar ya. Seandainya ini kita dapati dalam kondisi real, yaitu sebuah relay yang kita hubungkan dalam kondisi demikian, maka dia itu akan bergetar. Gitu. Hubung tidak ya. Nah, ini sehingga mata kita tidak mampu mengikuti berapa kali dia itu bergetar dalam 1 detiknya. Nah, kemudian ini akan kita manfaatkan ini sebagai pembangkit denyut yang namanya ini kemudian kita sebut sebagai denyut pulsa atau denyut cacah ya, atau denyut lonceng ya, banyak literatur yang menyebutkannya ini ya. Nah, ini
caranya bagaimana? Kita sisipi dengan dua tipe daripada timer yang ada pada LD Micro ini, yang disediakan oleh program LD Micro, yaitu TON, kemudian TOF. Nih. Bagaimana pemberian namanya? Ingat bahwa tidak boleh dalam satu program Anda menuliskan sekian serentet program ya, sampai ke bawah. Dalam satu program itu tidak boleh ada penggunaan timer yang sama ya. Nah, timer itu tidak boleh digunakan sampai 2 kali, maka harus kita beri nama dengan nama yang berbeda. Misalkan ini adalah T1, ini saya beri nilai misalnya 500. Nah, kemudian ini saya kasih nama T2 dengan nominal yang sama, waktu delay yang sama, maka ini jadinya adalah denyut pulsa dengan irama 1 detik ya. Peak to peak dari puncak ke puncak itu adalah 1 detik ya. Nah, kemudian tata urutannya bagaimana? Apakah harus ton dulu? Harus TOF dulu? Apa boleh TOF dulu? Bebas ya. Yang penting ini dirangkai dalam satu seri ya, bukan paralel ya. Paralel itu maksudnya ini berada di bawah ini, itu tidak boleh. Yang jelas ini satu deret, ini satu seri ya. Nah, ini saya berikan misalnya ini ton ya, ini TOF-nya tak majukan. Ini biar tertib. Ini tak ganti nomornya 1, yang awal ini 1. Ini berapa? Ini 2, waktunya tak samain. Nah, Anda lihat, ini pun berlaku sama, akan bekerja sama ya, bentuknya sama. Nah, kemudian setelah itu, ini kita coba manfaatnya apa ya? Kalau ini ya, misalkan rangkaian ini, lihat dari fisik IC-nya itu tidak ada output atau kaki out yang bekerja, yang berkedip-kedip karena efek pulsa ini. Karena ini baru program ya. Program yang ada pada internal relay dan belum diangkat keluar. Nah, sekarang kita coba untuk memanfaatkannya, yaitu ini saya kenalkan suatu count sirkular CTC, atau Anda boleh menekan huruf J ya, bukan C tapi J ya. CTC count sirkular. Apakah count sirkular? Count itu artinya menghitung. Nah, maknanya bagaimana? Dia itu menghitung dari nilai, nah kemudian sampai berapa yang dituju, habis setelah sampai pada nilai maksimum kembali menghitung ke nilai awal lagi, terus ke sini, kemudian kembali lagi. Nah, ini sirkulasinya seperti itu ya. Jadi membuat looping ya, mengulang-ulang
kita lihat. Nah, ini kita beri nama dulu. Nah, seperti biasa, dia minta nama dulu. Itu adalah di belakang C, dan ini sudah default bahwa itu huruf kapital. Ya, kasih nama dulu. CTC yang pertama ya. Ini. Kemudian untuk max value, ini adalah katanya lah, max value itu ini maksimum mengunjungi itu akan berada di belakang. Nah, 0 ini di belakang posisinya di sini. Ini max value-nya. Jika sebagai 3, maka 1 sehingga adalah kemudian nilai kuncinya 0, berangkat dari 0 itu yang dikunjungi 0, 1, 2 ya. Jadinya ada 4. Kita ini dulu ya. Kita buat outputnya dulu. Sini. Sebanyak 4. Kita beri nama dulu. 1, 2, nah ini. Oke. Jadi CTC, kemudian output yang akan digerakkan, ini sudah kita siapkan. Nah, tinggal bagaimana cara kerjanya. Dan ingat, ini Mas, Mbak, bahwa CTC ini, counter ini akan digerakkan oleh ini, apa namanya, detak. Ya. Program counter ini akan digerakkan oleh rangkaian detak ini, ya. Maka di sini untuk penggetarnya ini adalah output daripada R0 ini, ya. Kita ambilkan di sini. Nah, kemudian insert kontak. Nah, kemudian kita masukkan kontak NO-nya R0. Nah, sorry, ini kalau ini tombol ya. Kalau ini tombol karena X. Nah, kurang tadi ya. Ini kita geser pada source internal relay. Ya. Sehingga ini kontak ini adalah miliknya coil ini. Ya, coil internal relay nomor 0. Jika ini aktif dan nyut-nyut, ini juga akan on off. Kontaknya ini akan membuka tutup, menyampaikan energi dari sini, ya. Nah, ini menyampaikan ketukan-ketukan dari sini ke sini yang mencacah, ya, memberi pulsa masuk bagi counter ini. Selanjutnya, counter ini akan kita ambil dengan menggunakan outputnya ya, dengan menggunakan yang namanya ini EQ, compare for equals, atau boleh kita tekan pada keyboard itu tanda sama dengan, ya. Kemudian untuk nilai variabelnya ini harus kita berikan dengan nama C1. Kemudian secara default, jika kita baru memasang EQ, ya,
maka ini akan diberikan variabel yang masih kosong, kemudian nilai yang akan dikunjunginya itu adalah 1. Dan ini nanti akan kita ubah sesuai dengan keperluan. Variabel kita kasih nama C1 sesuai dengan nama ini ya, sesuai dengan nama CTC-nya. Ingat bahwa C-nya itu harus huruf kapital, tidak boleh huruf kecil. Dan kalau huruf kecil, ini tidak akan dibaca. Maka kita tekan caps lock dulu pada keyboard. C1. Nah, sekarang tinggal nilainya dulu, nilai pemberangkatannya, nilai penghitungannya. Ini awal berangkat dari 0. Maka di sini kita ubah angka 0. Enter. Kemudian di sini sama, ya. Insert instruction, insert echo. Double klik C1, ya. Ingat ya, ini tetap bertahan pada huruf kapital. Nah, kita biarkan saja karena ini default. Nah, kebetulan angka yang dituju adalah 1. Kemudian berikutnya insert echo C1, selanjutnya setelah 1 adalah 2. Echo, kemudian C1, nah ini adalah 3. Oke, sekarang kita lihat sendiri. Nah, ini lihat pergerakannya setelah tertinggi, kembali ke sini lagi, ya. Nih, kembali lagi, oke, gitu ya. Dan dia ini akan menjalani proses looping, ya, dengan fasilitas looping yang disediakan oleh program counter circular ini. Ya. Ini adalah apa? Untuk CTC ya, penambahan CTC. Dan yang namanya CTC ini boleh pula itu digerakkan oleh apa ini? Bukan oleh penggetar ini. Ini contoh ya. Contoh, ini saya masukkan ini input. Jadi nanti bentuknya itu adalah X, ya. Bentuknya adalah X. Ini ada tombol, namanya adalah X0. Oke, bagaimana kalau ini? Oke, ini kita coba. Anda lihat, program ini, program penggetar ini, tidak ada hubungannya sekarang dengan sini. Kita ulangi. Program penggetar ini, pembangkit detak ini, sekarang tidak ada hubungannya dengan ini, ya. Karena yang memicu aktifnya daripada program counter ini sudah bukan penggetar ini, tetapi dari tombol yang namanya X0. Sekarang ini saya aktifkan ya, yaitu dengan aksi pencet lepas, gitu ya. Saya ulangi, aksinya ini adalah tekan, lepas. Nah, itu adalah satu denyut pula. Oke, kita mulai. Sekarang ya, pertama kali kita menekan, klik. Nah, ini kita masih menekan ya. Kita masih menekan tombol. Nah, kemudian ini kita lepas tombolnya, klik. Nah, coba ini masih bertahan di Y2.
Padahal sebelumnya ini di Y1. Kemudian tombolnya ini kita tekan lagi. Klik-klik. Ya. Ini berarti ini saya masih menekan. Ini tombol itu masih menghubungkan sumber tegangan ke counter, input counter. Ya. Sekarang ini berpindah ke Y3. Sekarang jari saya lepas. Klik-klik. Ya. Sekarang tekan lagi. Klik-klik, klik-klik. Berpindah ke nilai maksimum. Klik-klik, klik-klik. Kembali ke nilai awal. Ya. Sekarang, apa kesimpulan yang bisa ditarik di sini? Kesimpulannya adalah bahwa untuk CTC ini terpicu di tebing depan denyut pulsa. Ya. Jadi seandainya ini bisa kita buat ya. Coba lihat ini irama daripada kursor saya. Ini ada sebuah denyut pulsa kotak ya, kotak seperti ini. Nah, ya. Ini denyut pulsa. Oke. Oke, tak contohkan kayak gini aja wes. Di Len Proteus. Ini ada denyut pulsa. Mana ini garisnya? Oke. Nah, lihatin di sini ya. Masih ya, on. Nah, ini namanya denyut pulsa. Denyut pulsa itu memiliki satu kali keadaan on dan satu kali keadaan off. Ya, ini dihitungnya dari sini ke sini, ini adalah satu denyut pulsa. Ya, dari sini ke sini itu adalah satu denyut pulsa. Ya. Ya, dari sini ke sini ini satu denyut pulsa. Terdiri dari satu keadaan on dan satu keadaan off. Nah, yang namanya tebing depan ini adalah yang ini, ya. Jadi perjalanannya ini ya, kalau enggak bisa miring ini ya. Enggak bisa miring ya, nyetaknya itu enggak bisa miring ya. Oke. Jadi gambarannya seperti ini. Seperti ini. Jadi berangkatnya dari sini. Kemudian keadaan 1 turun ini namanya tebing belakang. Keadaan off, kemudian nanti naik lagi. Atau yang seperti ini ya. Nah, jika yang seperti ini, maka tebing depannya itu adalah yang ini. Tebing belakangnya ini adalah yang ini. Ya. Nah, itu namanya masalah denyut pulsa. Jadi, tadi counter ini terpicu di tebing depan daripada denyut pulsa. Dan nanti akan ada kaitannya dengan apa namanya? OSF dan OSR ya. Ada yang namanya OSR dan OSF. Nah, ini one shot falling ini ketika terpicunya di tebing belakang denyut pulsa. One shot rising ini ketika denyut pulsa itu mulai naik. Nanti pembahasannya di belakangan insya Allah ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya. Nah, kemudian tentang ini, yang menjadi acuan adalah hitungan ini ya. 0, 1, 2, 3. Bukan Y1, 2, 3.
Mengapa? Karena ini CTC ini adalah hitungannya dari 0 sampai ke 3. Ya, dari 0 sampai 3. Nah, ini adalah cuma output yang digerakkan saja. Tapi inti daripada CTC ini adalah yang di sini. Ini C1, ya ini miliknya ini. C1 ini miliknya ini. Value ini adalah miliknya ini. Dari 0 sampai 3. Lah ini. Ya. Jadi inti gerakannya ini adalah di sini. Bukan di sini. Kalau ini adalah outputnya saja yang digerakkan oleh ini. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, ini bisa kita lihat ya. Ini kita delete dulu. Kita pinjam dulu ya. Ini. Nice. Kita geser dulu. Kita butuh, kita tunjukkan dulu pakai LED. Nah, ini saya tunjukkan kalau kita menggunakan default ya. Ini saya jejer LED dulu. Misalnya seperti ini. Nah, ini tak jejer kayak gini wes ya. Nah, maka dilihat ya, kalau ini teknik daripada penggambaran ya. Anda pilih replace komponen, jangan, atau cancel ini ya. Nanti soalnya kalau replace komponen ini berarti yang tadi ini tertimpa ya. Nanti gambarnya itu tidak jadi tambah. Nah, kemudian masukkan lagi sini. No, cancel. Nah, butuhnya berapa? 4 ya. Oke, kemudian kita ambil terminal mode default. Nah, kita pasang dulu, jejer aja, sebanyak 4. Ini dikasih nama dengan cara double klik. Kasih nama, ini tak kasih nama dengan nomor ini saja ya. Misalnya ini tak kasih nama, saya ngambilnya dari sini saja. Ya, yaitu kalau bolak-balik kan di sini ya, sekarang kita ganti yang di sini saja. Pin 15, 16, 17, 18 ya. 3, 4 sorry. Ini adalah 15. Kemudian 16, 17, kemudian 18. Nah, sebelumnya kita copy dulu di blok copy. Ya. Geser sini. Kemudian Anda klik kanan. Nah, untuk menghilangkan. Ini dirotasi dulu. Gini. Ini ada 2 cara untuk membalik. Boleh dengan rotasi, boleh dengan mirror. Kalau mirror, ini tidak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kalau kita itu membuat untuk PCB-nya nanti pakai Ares ya. Kalau membuat jalur-jalur layout PCB ini nanti pakainya Ares. Nah, ini jangan pakai mirror. Kalau mirror ini berarti ya nanti harus ada di permukaan layer yang berbeda ya. Nah, tapi kita kan tidak ada kaitannya sama PCB ya. Jadi kita pakai mirror tidak apa-apa. Ini kita pakai mirror saja ya. Klik kanan, mirror X. Nah, seperti ini. Tempelkan saja. Kita tempelkan. Nah, ini biasanya saya untuk memprotek sirkuit
Nah, tak kasih masuk, ini tak masukkan saja, blesek, diblesekkan aja ya. Nah seperti ini. Jadi ini orang ini rada bingung membacanya. Tapi kalau misalkan kita mau melihat, nah seperti ini ya. Kalau misalkan kita melihat gambaran seperti ini, diblok saja, kemudian tarik, oh ternyata seperti ini nomor terminalnya ini toh ya. Nah ini maksudnya apa? Ini nanti nyambungnya ke nomor 15 ini ya. Oke, kita tarik dulu sini. Ini ya. Kita rotasi aja dulu. Sini. 15, misalnya kita mau lihat gerakannya dari kiri ke kanan. Maka ini 15. 15. Ini tak pasang di sini. Hubungkan. Kemudian 16. Pasang sini. Hubungkan. 17. 18. Kemudian ini kita pasang ground. Nah, ini selanjutnya ini untuk memperluas halaman, biar halamannya cukup, mending ini diblesekkan saja. Blesek. Ini juga. Blesek. Gitu ya. Nah, yang penting Anda tahu bahwa ini pin ini nyambung ke sini. Kemudian berakhir di ground. Ground ini jadi satu kan. Nah, artinya negatif sumber tegangan. Oke, ini kita setting dulu. Sudah. Pemilihan chip, sudah. Oke. Kemudian kita, ini sudah, kebetulan ini sudah ada ya. Sudah terpasang 15, 16, 17 ya. Nah, kemudian kita save. Save dengan nama misalnya save as. Rodok. Agak angel ini. Ayo. Nah, kebetulan saya mau ngasih nama 1, ternyata di sini sudah ada program 1 ya, enggak apa-apa wis. Saya kasih nama 1. Mas, Mbak, bahwa yang namanya ngasih program ini jangan ikut-ikutan saya ya. Tapi Anda itu bebas, tidak harus namanya ini 1 terus, tapi bebas memberi nama ya. Nah, saya senang ngasih nama 1 ya karena ini cuma contoh. Nah, kemudian ini juga apa? Ben cepet gitu. Oke. Save, replace, oke. Kemudian kita compile. Oh ya, ada yang belum dimasukkan. X0 ya, X0 ini belum dimasukkan. Kita kasih tombol ya. Kita kasih tombol, mana tombolnya ini tadi ya, ini X0. Kita kasih masukkan ke pin berapa ini? Pin 4 saja wes. Kemudian X0-nya dikasih ke pin 4. Oke. Kemudian kita compile. Kita ambil programnya. Ini sudah ini ya. Ini saya langsung play saja karena ini tadi sudah menyimpan program 1 di lokasi yang sama. Hanya saja programnya kita ganti ya.
Nah, kita tekan ya. Tik. Ah, lo. 16. Nolnya itu berapa itu? Kok yang nyala itu 16 duluan? Coba ya. Kita lepas, berarti tebing belakang denyut pulsa. Kita tekan, berarti tebing depan berpindah, tebing belakang. Kemudian tebing depan lagi, tebing belakang, tebing depan, tebing belakang, tebing depan, tebing belakang, ya, seperti ini, ya. Oke, kita lihat dulu, ini berangkatnya 15. Ini harusnya di mana ini? 0, 15, ZSN 0, Y1-nya, Y1, bener ya. Y1-nya pin 15, 16, 17, bener ya, harusnya bener Y1. Berangkatnya dari sini, ya. Nih, kita off, kita on. Oh, tadi itu melanjutkan dari sini ya. Tadi Proteus ini melanjutkan dari yang sudah pernah dicoba, ini sifatnya Proteus. Ya, jadi yang namanya ya, ini saya tadi sebelumnya sudah membuka Proteus ini dan sudah mencoba-coba ya. Jadi ini melanjutkan daripada sisa program yang sudah berjalan. Oke, nah kita seperti ini. Sekarang kalau misalnya ini denyut pulsanya ini kita kembalikan, ya, kita kembalikan pada pemicunya ya, kita kembalikan kepada denyut pulsa R0 ya. Ini tak kembalikan. Jadi bukan tombol lagi, tapi dengan menggunakan denyut pulsa R0. Maka inilah yang terjadi. Ya, saya refresh, off dulu, kemudian saya on kan. Ini namanya refresh ya. Coba dilihat. Lama sekali pindahnya itu 5 detik. Masalahnya apa yo? Permasalahannya bahwa antara Proteus sama LD Micro ini ada perbandingan 1:10 pada masalah waktu. Jadi yang 500 di sini bagi bagi Proteus ini dianggapnya sebagai 5.000 ya. Maka ini kita kurangi saja jadi 50. Kalau pengen timingnya ini 1 detik ya, kita compile ulang. Off dulu baru on. Begitu ya. Oke. Nah, bagaimana jika kita menaikkan value, misalnya di sini 4. Kemudian kita tidak menaikkan jumlah output yang digerakkan. Kita compile ya. Ini kita menaikkan value-nya, tapi kita tidak menaikkan jumlah output yang digerakkan. Kita compile, kita lihat, off dulu, kemudian on. Oke, Anda lihat dia itu sempat rest ya, sempat istirahat. Nah, tuh. Nah, itulah. Jadi
dia itu akan mengunjungi semua nilai yang disetting di sini sampai nilai maksimum. Nah, kemudian dia akan kembali kepada nilai awal lagi, ya. Nah, kebetulan di sini nilai maksimumnya ini adalah 4 dan 4 ini tidak dipasang di sini, ya. Maka 4 ini dianggap sebagai blank. Ya, kemudian dia itu melanjutkan ke 0, oke. Nah, seperti itu. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan. Ayo, ini mana ini pesertanya? Mbak Fardani, barangkali ada yang mau ditanyakan. Mas Urip. Ayo Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Mas Urip ya? Ya. Oke, monggo silakan. Tadi kan di Proteus ada terminal ya Pak? Yang Bentar, saya buka ya. Saya buka Proteusnya dulu. Yang mana, Mas? di apa ini namanya, di lampunya LED-nya kan ada terminal yang Ini ya. Yes. Yang ini 15, 16 ini default ini ya Mas ya. Oke, saya tarik dulu ya. Saya tarik dulu. Yang ini terminal. Ini ya Mas ya. Ya, Gimana Mas? Di microcontrol-nya kan juga ada terminal dan itu harus sama. Iya. Nah, itu penerapan aslinya pakai apa Pak? Pakai kabel atau gimana? Kan pakai kabel. Iya betul, pakai kabel ya. Oh. Berarti kabel yang dari microcontroller nomor 15 masuk ke LED nomor 15 juga Pak? Iya betul, tepat sekali. Oh, ya. Iya. Nah, masalahnya kalau misalnya ini kita gambarkan di sini, nanti kadang-kadang itu bikin rucek gitu loh. Ya, kadang-kadang kita juga mau menempatkan objek yang digerakkan, ya, ini pada suatu bagian yang lain supaya kelihatan rapih begitu. Ya, begitu Mas. Ya. Ya, yang lain monggo. Yang mau tanya, Mbak Fardani mau tanya, mboten? Pak. Gimana Mbak Fardani mau tanya ndak? Yo, pada on kamera, yo yang lain, Mbak Devi, Adityar, yo, Mas Muhammad Slamet, monggo di on kamera dulu, ya. Monggo barangkali ada yang mau menanyakan. Dan ingat, tolong ini ya, diulang-ulang yang namanya video, jangan tinggal rekaman saja, tapi sambil diputer-puter ulang, gitu ya. Ini ada yang ada di kendaraan umum, Mas Adityar. Adityar di mana ini, Mas Adityar? Kayak di dalam bis. Ya betul. Lagi di kafe, Pak. Oh, di kafe, Masya Allah. Ya, yes, boleh. Ya, santai, tapi mengikuti ya, Mas ya. Iya, wifian, Pak. Iya, lagi wifian. Oke, bagus, enggak apa-apa. Iya. Monggo yang lain, ada yang mau tanyakan? Ini videonya disimak ya, jangan disetorkan toh, tapi sambil disimak. Ini untuk mempermudah belajar, yaitu prosesnya dengan menyimak ulang terus. Monggo Mbak Devi, barangkali ada yang mau ditanyakan? Enggak Pak, udah Pak. Enggak ada Pak. Sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut pada ini ya, pada materi robot kemarin. Ini kan saya berikan PR. Lah, ini garapannya mana? Ya, jadi saya memberikan PR, yaitu apa? Sebuah robot halang rintang, ya. Iya Pak. Memiliki satu sensor jarak di depan. Kemudian
Nah, sensor jaraknya itu sensor jarak infrared, ya. Nah, kemudian kita mula-mula robot itu berjalan, kemudian robot itu dihalangi di depannya, maka dia itu akan mundur ke belakang 5 detik, ya. Kemudian belok kanan 2 detik. Kemudian maju terus, ya, melanjutkan gerak maju, ya. Nah, terus ini dilanjut, dihalangi lagi, maka dia itu akan mundur 5 detik. Kemudian belok kanan 2 detik. Kemudian maju lagi sampai menunggu dihalangi lagi. Nah, ini mana ini gambarnya? Belum ada yang benar, ya. Mosok kayak gitu aja enggak. Enggak bisa mengira-ngira, ya. Contoh sudah diberikan. Ya, namanya kita belajar pengembangan, ya. Ini adalah rangkaian logika yang sangat mudah, ya. Ada yang sudah punya jawaban? Mbak Fardani bagaimana? Mbak Fardani mana ini? Yo, Mbak Fardani di on dulu kameranya. Pak. Ya, on kamera dulu. Mengikuti ya Mbak Fardani ya. Mbak Devi juga. Ya, Oke, ini saya kasih gambaran dulu. Ini sebentar. Ini tadinya saya itu mau menyampaikan perihal counter. Ini di mic-nya ini di silent dulu ya. Tolong mic-nya semuanya dimatikan dulu. Saya jelaskan dulu. Tadinya saya mau menjelaskan penambahi untuk pengembangan ke sini ya, ke apa namanya? Counter itu untuk bisa mengubah angka ya. Tapi nanti coba nanti saya lihat waktu dulu. Nah, ini saya masuk ke sini aja dulu sebentar. Ini oke, sini aja enggak? Oh, ini aja. Ini ya, sensor jarak infrared. Tak tunjukkan di sini. Gambar aja. Nah, ini kita diperlihatkan di sini, Mas. Ini saya perbesar saja. Yang mana ini? Nah, inilah. Ini ya. Nah, jelas di sini ya. Ini kelihatan. Ini LED-nya 2 ya. Yang ini adalah transmitter, yang ini adalah receiver ya. Nah, ini adalah LED-nya 2. Ini kakinya 2 ini. Ini adalah untuk fotodiodanya. Nah, kemudian ini adalah ini adalah LED-nya, kemudian itu adalah fotodiodanya untuk menangkap ya. Untuk menangkap ininya apa? Sensornya, pemindaiannya. Kemudian untuk alat ini dijual bebas ya, online. Ini dengan harga bervariasi murah ya, sekitar Rp12.000. Ada yang mungkin jual dengan harga
10.000, 9.000 mungkin ya, tergantung dari toko dan jarak. Ya. Kemudian untuk ini langsung pada bagian-bagiannya ya. Yang ini kaki-kakinya, dia ini punya 3 kaki. Yang satu ini adalah out, yang ini adalah out, yang kedua adalah ground, yang ketiga ini adalah VCC. Ini. Jadi ini adalah plus sumber tegangan ya, plus baterai ini juga outputnya. Untuk VCC dan ground ini bisa diambilkan pada microcontroller. Nah, seperti halnya yang kita pakai nanti ini adalah ada 2 macam ya, mungkin PIC 16F877 atau Atmega 128 ya. Nah, ini pada PIC yang biasanya yang paling sering saya pakai ini adalah produk dari Indoware. Itu di situ sudah ada terminal ya, positif negatif. Yang besar tegangannya itu adalah 2 pin ini ditancap di situ ya. Nah, kemudian tinggal ini terminal nomor 1 yaitu output digital. Ini adalah output digital ya. Sifatnya itu ada atau tidak ada tegangan ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu ya, jadi ini kita untuk melihatnya pakai multitester ya. Pakai multitester yang kabel merah ini kita hubungkan di sini pada pin nomor 1. Kemudian yang kabel hitam, probe test hitam, tusuk hitam pada multitester ini kita hubungkan ke ground ya. Jadi mengukur tegangan output daripada pin output ini terhadap ground. Maka pada saat ini sudah dipasang ya pada sumber tegangan dari microcontroller dan ini belum memindai sesuatu, belum ada halangan yang dihadirkan, maka ini akan berstatus tinggi. Jadi tegangannya ini yang nampak pada multitester itu adalah 5 volt ya. 5 volt plus 5 volt ya. Dan kemudian jika dihalangi, kita habiskan tangan kita ini di sini misalnya, atau dihadapkan ke tembok atau ke benda ya, maka dia ini akan memindai sesuatu. Sebelumnya ya, ini ketika ini sudah diceblokkan ya, yang plus min, kabel plus min ini pada sumber tegangan, satu lampu LED indikator ini akan menyala. Misalnya di sini ya, ini lampunya menyala 1. Dan ketika memindai sesuatu, maka lampu sebelahnya juga ikut menyala ya. Nah, ini tetap menyala. Yang satu ini menyala karena menunjukkan bahwa rangkaian ini sudah disetrum ya, diberi tegangan, sudah aktif. Nah, ketika memindai sesuatu maka ini ada lampu LED yang menyala ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Jika diberi tegangan dan belum dihadirkan sensor, maka besarnya tegangan output pada pin nomor 1 itu adalah 5 volt. Tapi jika dihadirkan halangan kepadanya, mungkin tangan kita, mungkin tembok, mungkin benda apa saja, ya, di hadapan ini, sensor ini di sini, maka dia itu akan berstatus rendah, yaitu 0 volt, ya, setara dengan ground
atau setara dengan negatif baterai. Gitu ya. Dan ini untuk sensor jarak di sini. Nah, ini ya. Ini saya off dulu. Saya buang dulu. Saya delete. Dan ini pun saya delete. Nah, ini kita hubungkan lagi seperti ini. Nah, kita paskan terminal yang mau dipakai tadi 15. Nah, ini ya. 15. Nah, aduh, bentar. Dipasin dulu. Oke. Kita hubungkan ya. Oke. Jadi ini adalah Y1, Y2, Y3, Y4, gitu ya. Mikrokontroler ini mengeluarkan sinyal-sinyal kendali yang nanti diinputkan ke IN1, 2, 3, 4. Begitu. Ya. Nah, di sini sebentar. Ini Kak. Oke, kita lanjut. Tadi tentang sensor ya. Sensornya ini infrared, sensor jarak infrared. Tapi mungkin Anda bertanya, kok bentuknya tombol bukan infrared? Alasannya apa? Ada yang bisa jawab? Alasannya adalah bahwa untuk sensor infrared ini outputnya kan ada atau tidak ada tegangan, ya, plus 5 volt atau 0 volt, berarti kan ada tegangan atau tidak ada tegangan, ya. Maka analoginya ini bisa merupakan pendekatannya ini bisa menggunakan tombol. Kalau tombol ini ditekan, maka akan ada tegangan yang masuk. Berapa? 5 volt. Kalau tombol ini dilepas, maka tidak ada tegangan yang masuk. Atau yang masuk adalah 0 volt. Gitu ya. Nah, sekarang kita buat programnya. Nah, kita rubah dulu programnya. Kita delete run. Kemudian kita delete semua. Kita siapkan untuk bikin robot ini yang paling gampang, ya. Nah, ini kita siapkan dulu output yang mau digerakkan. 1, 2, gitu ya. Nah, kemudian sensornya itu cuma 1 ya. Kita kasih nama misalnya X1. Nah, kita kasih C itu ya. Oke, insert kontak semua. Kontak. Alah, sini. Gini ya. Dikasih nama yang ini misalnya 1. Kemudian bawahannya ini juga 1. Tapi ini diaktifkan.
Kemudian ini juga sama, 1, ini diaktifkan, ini 1 tanpa negasi. Oke. Kalau misalnya program ini dijalankan, X1-nya belum ya, X1-nya belum. Tadi X1 kayaknya sudah dipasang pada pin nomor 4 kalau nggak salah. Oke. Kita compile ulang. Kemudian, nih, apa yang terjadi ketika program dijalankan? Kita besarkan lagi ya. Pin tengah-tengah gimana? Kayak gini, pas. Ini roda kanan, yang ini roda kiri, yang ini adalah bagian depan. Ya belakangnya ya tentunya sini ya. Oke, kita lihat Mas Mbak. Awal ini robot bergerak ke depan. Kita tekan dul. Ini artinya kita memberikan halangan ya. Memberikan halangan pada sensornya. Maka robot ini akan bergerak mundur. Ya. Dilepas. Nah, kemudian kita ulang lagi ya. Cek lagi. Ini. Ini kuncinya ya. Kuncinya. Mengapa kok kita buat programnya ini seperti ini? Pengaruhnya apa? Coba ini kita simulasikan dulu. Ya. Coba. Nah, kita lihat di sini dulu ya. Kita lihat. Coba Anda lihat pada bagian terminal roda 1. Roda kanan ya. Roda kanan ini yang tersambung adalah output 1 sama 2. Ya. Ingat output 1 dan output 2 itu melayar kanan. Ya. Sedangkan output 1 dan output 1 dan output 2. Ya. Jadi kalau kita ngurusi, kita memberikan sinyal picu pada in1 dan in2, maka yang akan terpengaruh adalah out1, out2 pula. Tidak mampir ke sini-sini. Ya. Dan out3, 4 sama dan out3 dan out4 itu pun cuma dilayani oleh in3 dan in4. Tidak mampir ke sini-sini pula, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membuat motor ini berputar? Ingat Mas Mbak, bahwa motor hanya akan bekerja jika ujung yang satu dihubungkan dengan positif baterai dan ujung satunya lagi dihubungkan dengan negatif baterai. Gitu. Dan tidak mungkin motor itu akan bekerja jika polaritasnya sama. Maksudnya bagaimana? Jika ini dihubungkan, ujung sini dihubungkan dengan positif baterai, dan ini juga dihubungkan pada positif baterai yang tidak nyambung, artinya tidak ada aliran listrik. Lawang ini dapat plus, ini juga dapat plus, ya, yang tidak ada aliran listrik, ya.
Dan pula kalau misalkan ini negatif, ya sama saja, tidak ada aliran listrik. Ya. Nah, kita lihat misalnya yang merah, ya, yang merah ini adalah positif baterai dan yang biru adalah negatif baterai. Maka arus akan mengalir seperti ini, ya, sehingga membuat robot ini, roda ini berputar seperti ini. Saya lihatkan di sini ya, ini in 1, in 2. Ingat in 2 yang positif. Sekarang saya tekan. Apa yang terjadi? Nih dilihat. Sekarang berpindah. In 1 yang positif, in 2 ganti yang negatif. Karena itu roda masih berputar, tapi pada arah yang sebaliknya. Gitu ya. Karena apa? Pada prinsipnya roda atau motor ini hanya bekerja jika kedua ini ujung terminalnya mendapat positif dan negatif sumber tegangan. Nah, di sini yang menciptakan positif dan negatif sumber tegangan itu adalah pin-pin output microcontroller. Yang di sini untuk roda kanan ya, itu dilayani oleh Y1 dan Y2 yang terpasang pada pin 15 dan pin 16. Jadi pada saat ini pin 16 itu adalah positif dan pin 15 itu adalah negatif. Begitu ya. Nah, pada saat disensor ganti pin 15 positif dan pin 16 itu negatif. Begitu? Tetapi ingat bahwa kita tidak bisa memasang motor itu langsung pada pin-pin microcontroller. Apa akibatnya? Akibatnya ya akan merusak daripada microcontroller itu sendiri, langsung terbakar, ya. Coba saja, ya. Karena apa? Kemampuan melalukan arus pada pin microcontroller itu cuma 20 mA, ya. Sedangkan motor ini kan arusnya sangat besar, ya. Maka ini akan dipaksa untuk mengeluarkan arus yang lebih besar untuk bisa menggerakkan motor ini. Maka sudah motornya tidak bekerja, ternyata microcontroller IC-nya itu kemebul dan wassalam ora sadinggo maning. Itu ya. Karena itu dibutuhkan driver. Driver itu ya ini. Kita pakai driver L298. Ya. Nah, yang namanya driver itu memperkuat arus daripada ini yang dikeluarkan oleh pin microcontroller. Karena ini adalah rangkaian penguat arus sebenarnya, yaitu rangkaian jembatan transistor. Transistor itu penguat arus. Ya. Nah, itu. Oke ya. Sekarang ini kita tadi ini kalau misalkan Anda itu pengen melihat tadi ya. Ini contohnya adalah yang dihalangi berhenti ya. Ini seperti ini. Coba. Ini robot ini mula-mula bergerak
Kemudian saya halangi tul. Nah, ini kan ketika halangan saya berikan pada sensor, maka robot ini akan berhenti. Mengapa? Karena ini dapat tegangan positif, ini juga dapat tegangan positif. Ya. Ini pun sama. Jadi positif-positif ya membuat ini tidak ada aliran energi. Ya. Adanya aliran energi ini kalau ada aliran dari positif ke negatif. Ini kita lepas, ini baru ada aliran lagi, ya. Nah, sekarang kita pengen menciptakan jeda, memasukkan jeda. Ini ya, kita kemarin telah membahas tentang ton, tof, ya. Maka untuk ini kita masukkan di sini langsung saja saya pasang tof untuk NO. Nah ya, tak pasangi tof dulu untuk NO-nya ini NO tak pasangi tof. Kemudian yang NC tak pasangi ton. Ingat, tidak boleh ada nama yang sama. Ini saya kasih 500 saja. 500. Ini nomornya 2, tidak boleh sama ya nomornya. Ini juga 500. 3. 500. 4. Ini 500. Oke. Kita langsung compile saja. Nah, sekarang Anda lihat, kita refresh untuk masukkan program. Untuk mengganti program maksudnya. Nah, ketika awal dihidupkannya, dia itu emang akan terhenti sebanyak waktu jeda itu tadi, ya. Sekarang ini saya halangi ya. Apa yang terjadi? Tul. Nah, coba dia itu mundur. Mundurnya berapa lama? Ini saya tidak ngapa-ngapain ya. Ternyata maju lagi. Berapa tadi? 5 detik. Ya. 5. Saya ulangi lagi. Tul. Tak halangi itu saya cuma sebentar. Nah, ini. Mundurnya itu 5 detik. Oke. Nah, ini. Nah. Awalnya ini dia bekerja seperti ini. Tak halangi, klik-klik. Nah, ini kan baru macet, baru menghalangi ya. Habis itu kan klik-klik. Nah, terjeda ya tadi ya. Klik-klik, klik-klik. Terjeda ini. Oke, kembalinya ini terjeda. Ya. Saya ulangi. Klik-klik, klik-klik. Oke, tadi terjeda kelihatannya. Hanya saja di sini saya pakai 500 yang kalau menurut LD Micro ini adalah setengah detik, tapi kalau misalkan di sini itu adalah 5 detik. Nah. Sekarang pada soal yang kemarin itu kan menggunakan apa? Mintanya itu sebentar ya, ini ada telepon. Oke ya, ini langsung saja saya ini ya.
Ini intinya tak tambah aja untuk ininya. Misalnya ini tadi 8 ya. 8 atau 7. 7. Kemudian ini pun 7. Jawabannya ini. Ya. Kita compile ulang. Ya. Kita refresh. Oke. Jadi pertama kali berangkatnya memang seperti ini. Ya. Dan ini tidak sama ya. Tapi setelah itu dia itu akan melaju bareng. Nah, kita awalnya ini dari sini. Coba kita tool ya. Tool. Oke. Mundur 5 detik. Kemudian belok kanan 2 detik. Kemudian maju lagi. Ya, jawabannya seperti itu. Oke, Mas, Mbak. Mungkin seperti itu saja dulu. Ya.